Ria, saya kenalin kamu ke Pak Vito ya. Ayo ikut saya. Sorry guys, saya nggak punya waktu banyak. Ada apa kamu ngajak saya ke sini? Saya mau kenalin kamu dengan Ria. Ini orang yang dari kemarin ngebantu saya di kantor Pangeran. Dia orang yang bikin persahabatan Pangeran, Atta, dan Dio hancur. Kenapa kamu kenalin dia ke saya? Sudah saatnya kamu kenal langsung sama Ria. Supaya kamu bisa berhubungan langsung sama dia. Kamu gak usah khawatir. Dia orangnya bisa dipercaya. Ria, kamu bisa ceritain langsung ke Vito apa yang terjadi di kantor Pangeran. Baik, Pak. Gimana caranya ya supaya saya bisa masuk ke dalam buat selidikin mereka? Ini udah yang kelima kalinya kamu melakukan kesalahan. Saya sudah tidak bisa mempekerjakan kamu di kafe ini lagi. Sekarang kamu saya pecat. Siapa? Sana. Susah banget cari karyawan zaman sekarang. Padahal kafe lagi butuh banyak orang. Permisi Pak. Maaf, tapi tadi saya nggak sengaja mendengar pembicaraan Bapak. Bapak membutuhkan pelayan untuk kafe ini. Kamu yakin mau jadi pelayan di kafe ini? Saya yakin Pak. Kebetulan saya punya pengalaman jadi pelayan sebelumnya dan Bapak nggak usah khawatir. Saya orang yang sangat jujur dan pekerja keras. Jadi Bapak nggak akan kecewa kok mempekerjakan saya. Oke. Kamu akan trial di sini selama 3 hari. Mulai dari hari ini. Nanti setelah itu baru saya bisa tentukan kamu bisa terus kerja atau tidak. Oke. Ingat, sekali kamu melakukan kesalahan, kamu saya pecat. Baik Pak. Untung ada seragam. Saya jadi lebih gampang untuk nyamar. Ternyata bener kan feeling saya. Mereka bertiga emang kerja sama. Buktinya udah jelas. Mereka bertiga duduk di satu meja. Saya harus cari sesuatu untuk nutupin muka saya. Supaya saya nggak ketahuan. Saya juga harus merekam pembicaraan mereka supaya saya punya bukti. Kenapa lama sekali? Ayo cepetan kerja. Baik Pak. Itu ngapain pakai masker segala? Soal ini Pak, saya kurang enak badan jadi saya takut ntar saya nularin ini lagi pelanggan-pelanggan yang ada di sini. Baru trial aja udah banyak gaya. Awas ya kalau kamu kerjanya nggak bener. Udah sekarang anterin minuman ke meja 10. Udah, saya ganti baju dulu ya Pak. Raisya sayang. Anak kesayangan mami. Permisi, Non. Ibu minta Bibi masakin makanan kesukaan Non Citra. Non Citra makan ya. Udah, Bi, nanti ditaruh aja ya di meja. Aku belum lapar soalnya. Non Citra kan belum sarapan. Non Citra harus makan. Kalau enggak nanti Non Citra sakit. Apa mau Bibi suapin?
Non, Non Citra tahu nggak kalau ibu tuh diem-diem suka nangis sendiri loh, Non. Maksudnya nangis gimana, Bi? Ya, Non Citra kan sering pergi ninggalin Dede Raisa ke sini. Pas dijagain sama ibu, ibu tuh suka nangis sendiri, Non. Bibi sering mergokin ibu nangis sambil mergokin Dede Raisa. Kayaknya ibu kepikiran deh sama Non Citra dan Dede Raisa. Ibu itu juga tahu loh, Non, kalau Non Citra sama Mas Atta itu sering kekurangan. Apalagi pas kemarin Mas Atta nggak bisa bayar uang sewa apartemen. Sebenarnya ibu tuh maunya Non Citra tuh tinggal lagi di sini biar nemenin ibu. Kan bapak masih di luar negeri, Non. Tapi kan Bibi tahu itu nggak mungkin. Aku juga nggak mungkin ninggalin Ata. Kita itu udah berkeluarga, kita punya Raisya. Nggak bisa lah aku terus-terusan stay di sini, Bi. Iya, Non, Bibi masih ingat waktu abis resepsinya Non Citra dan Mas Atta. Ibu tuh pulang-pulang sakit, Non. Sakit apa, Bi? Kok aku nggak tahu ya? Ibu sakit tuh karena mikirin Non Citra dan Mas Atta yang nikah di usia muda. Ibu takut Non Citra dan Mas Atta belum siap. Terus ibu juga pesen ke Bibi. Kalau Bibi tuh nggak boleh ngomong ke Non kalau ibu lagi sakit. Makanya Non kan nggak tahu kalau ibu sakit. Sebentar ya, Non. Bibi angkat telepon dulu. Bibi kenapa? Bi, kenapa, Bi? Ibu, Non. Ada apa, Bi? Ibu kenapa? Bi, jawab Citra, Bi. Ibu kenapa? Kok Bibi nangis? Ibu kenapa? Bi, jawab dong, Bibi. Ibu kecelakaan, Non. Kok aku emosi ya? Gak masuk akal buat aku. Maksudnya apa sih? 20 juta cuman buat lihat rekaman CCTV. Dia gila kali ya? Hah? Ini mah namanya pemerasan. Mending aja aku ngelaporin dia ke polisi sekalian. Tahan dulu kali dia emosinya. Gitu-gitu dia kuncinya kita loh buat bisa bebasan Ata. Iya, apa salahnya? Bukti CCTV. Apa salahnya? Bibi Kriwil, kamu mikir ya? Mikir. Kita harus gitu ngasih 20 juta cuma buat rekaman CCTV. Gak worth it. Terus uang dari mana, aku tanya sama kamu? Ya, aku ada sih sekarang mah kalau 10 juta ya, buat bayar kontrakan 2 bulan lagi. Cuma nggak apa-apa, pakai dulu aja. Terus tinggal cari deh 10 juta lagi. Bisa juga minjem sama Mel. Gimana? Gak usah bicara ada nggak ada, Bibi Kriwil. Maksud aku gini loh. Ini kan adalah rencana kita berdua. Ya usaha aja dulu, nggak usah ngelibatin orang lain dulu.
Ya aku juga ada kali uang simpenan, cuman kan buat kebutuhan lain. Untuk berobat jalannya papa, kalau untuk hal-hal yang urgent. Tapi ya nggak tahu sih, kalau emang kamu pengen pakai cara ini, aku bisa aja pakai uang simpenan aku. Kau mau? Serah kamu. Ya, gimana ya, sebenarnya sih aku nggak mau, cuman demi nolongin Atta, soalnya penting tuh rekaman CCTV-nya. Kayak, tapi aku ngerasa bodoh gitu ngasih 20 juta buat rekaman CCTV. Ya, tapi mau gimana lagi? Mau kita biarin Atta di situ? Ya, Tiba-tiba enggak dia juga. kenapa? Ya udahlah. Iya, 20 juta kan? Iya. Tapi satu syarat, saya mau ngeliat semua akses, nggak cuma dari satu. Oke. Deal? Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan. Iya. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Ya. Saya dan pacar saya nemuin bukti dari rekaman CCTV di toko tempat sahabat saya dituduh. Dan semoga ini bisa ngebantu. Silakan Pak dilihat. Kok bisa kalian dapetin rekaman CCTV ini? Terakhir kami ke sana, pegawainya bilang kalau kamera CCTV-nya rusak. Oh, CCTV yang di depan emang rusak, Pak. Ini kami dapatnya CCTV bagian dalam. Kami juga udah lihat kok, Pak, rekamannya. Atta terbukti nggak bersalah. Kalau Bapak nggak percaya, cek aja sendiri. Baik, tunggu sebentar. Oke. Bukti ini menunjukkan kalau saudara Atta memang tidak bersalah dan akan segera kami bebaskan. Tapi kami perlu tahu bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan rekaman CCTV ini. Kenapa saya jadi deg-degan gini ya? Kira-kira mereka bakal ngenalin saya nggak ya? Mana manajer kafe ngawasin saya lagi? Saya kan nggak mungkin balik ke belakang. Permisi. Hati-hati dong, Mas. Maafin saya, Pak. Begitulah Pak, nanti Pak Vito tinggal kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya di kantornya Pak Pangeran. Saya siap jalani semua perintah Pak Vito. Oke.
Nanti saya kabarin kamu ya. Ternyata Rizky sama Vito kerja sama. Dan ternyata Ria adalah orang suruhan mereka.